Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Minggu biasa keempat tanggal 30 Januari 2022 ini diambil dari Injil Suci Santo Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Yesus hidup untuk keselamatan dan melayani dengan cara pemberian diri. Sikap, pola pikir, perasaan warga Nazaret terhadap Yesus pada waktu Yesus berada di Nazaret awalnya membenarkan dan heran atas wibawa dan kekuatan mujizat Yesus. Namun kemudian warga Nazaret itu berpikir dengan meremehkannya. Bukankah dia ini anak Yusuf? Artinya itu seperti kita, bahkan secara sosial dan ekonomi keluarga itu lebih buruk daripada kita. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Menuntut memaksa Yesus untuk membuat mujizat di tempat asalnya. Maka Yesus kemudian mengenal hati mereka dan pandai membaca hati mereka. Ungkapan hati mereka yang akan dikatakan itu didahului oleh Yesus dengan mengatakan, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Jadi inilah yang dituntut, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu itu tentang mujizat-mujizat Yesus. Apa yang sebenarnya yang terjadi di Kapernaum dan juga selanjutnya dalam perjalanannya? Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dengan menghardik dan mengusir roh jahat itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam. Lalu Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Mereka mengenal Yesus. Dan selanjutnya yang sering diabaikan orang yang terjadi pada Yesus ialah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Lalu apa jawaban Yesus atas tuntutan dari orang Nazaret itu? Sungguh di luar dugaan mereka. Pendek kata, Yesus menolak kemauan mereka. Maka katanya, "Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Lalu apa yang terjadi? Mendengar jawaban Yesus itu,
sangat marahlah semua orang di dalam bait Allah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Kiranya tindakan mereka itu seirama dengan maksud dari setan ketika setan itu mencobai Yesus sebagaimana tercatat dalam Lukas bab 4 ayat 9 sampai 11, demikian juga dalam Mazmur 91 11 sampai 12. Ketika setan itu membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah, sebab ada tertulis bahwa mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Dan apa yang terjadi pada Yesus? Tetapi Yesus kemudian berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi Yesus tidak jadi dijatuhkan dan kemudian Yesus lewat demikian saja lalu pergi. Hal ini mau mengatakan bahwa Yesus tidak identik dengan mukjizat atau menyamakan dirinya dengan mukjizat yang sangat wah itu. Yesus tidak menebus umat manusia dan semesta ini dengan mukjizat, tetapi dengan derita salib dan wafatnya. Berkenaan dengan mukjizat, mukjizat hanyalah alat sarana untuk membangkitkan iman. Maka bukan yang utama dalam pewartaan Injil. Bahayanya adanya demam mukjizat adalah melalaikan hakikat dari karya penebusan Allah yang dilakukan Yesus lewat salib penderitaan. Mukjizat sendiri membutuhkan iman yang mendalam, tetapi mengutamakan mukjizat berarti hidup dalam iman yang dangkal. Bila hanya untuk mukjizat, tentu Yesus tak perlu dicobai, memanggul salib dan wafat. Pengajaran Yesus yang utama bukan mukjizat, tetapi yang utama dan pertama adalah kasih ilahi, penebusan dosa. Yesus adalah imam agung, altar, dan sekaligus adalah korban. Maka spiritualitas Yesus adalah selalu menyediakan waktu untuk berdoa, berjalan berkeliling untuk mengajar, melayani, dan tergerak hatinya untuk menyembuhkan yang sakit dan kerasukan, memuaskan lapar dan dahaga mereka. Hakikat hidupnya untuk memberikan diri kepada sesamanya, kepada umat sekalian. Pelajaran atau pesan utama yang harus kita resapi sebagai asupan hidup rohani kita ialah: pertama, jangan pernah melihat hidup itu hanya sepotong-sepotong, namun dalamilah keseluruhannya dan apa yang menjadi tujuan utama dari panggilan hidup, terutama berkaitan mukjizat dan juga penderitaan. Yang kedua, dalam doa dan permohonan mukjizat, memintalah dengan rendah hati, tetapi jangan memaksakan kehendak. Ketiga, teladan Tuhan, hidup itu untuk keselamatan dan melayani, pemberian hati dan diri seutuhnya. Semoga renungan ini hari ini berguna untuk bertumbuhnya hidup iman kita. Amin.